tim inti dalam pemalsuan ijazah Jokowi. Pertama adalah David Agus Yunanto. Dia berasal dari Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. David disebut berperan sebagai salah satu orang yang turut serta membantu dalam proses administratif pemalsuan dokumen Jokowi. Karakteristik David adalah seorang pendiam namun sangat detail dalam hal surat menyurat. Kaitan dengan Jokowi dimulai sejak Jokowi akan maju menjadi wali kota Solo pada tahun 2005. Dan setelah Jokowi menjadi wali kota Solo, David kemudian menjabat sebagai ajudan pribadi Jokowi. Informasi tambahan tentang David Agus Yunanto, David telah masuk dalam bursa pencalonan Bupati Boyolali pada Pilkada tahun 2024 lalu. David sudah berkampanye namun batal dan digantikan oleh adik kandungnya yang bernama Agus Irawan. Menurut informasi, tugas dari Jokowi yang tidak bisa ditinggalkan yang menyebabkan David akhirnya menunjuk adiknya, Agus Irawan, melalui Partai Gerindra untuk mengikuti bursa pencalonan Bupati Boyolali pada Pilkada tahun 2024. Menurut rumor, pencalonan Agus Irawan tiba-tiba ditolak oleh Jokowi. Padahal, Agus Irawan telah melakukan pengumuman pencalonan dirinya sebagai Bupati Boyolali tahun 2024. Menurut informasi intelijen dan informasi dari berbagai sumber di lapangan, Jokowi khawatir jika pencalonan Agus Irawan, adik David Agus Yunanto, sebagai Bupati Boyolali akan memicu kembali persoalan lama tentang dokumen palsu serta ijazah palsu Jokowi. Kedua adalah Anggit Nugroho, yang berasal dari Solo. Disinyalir Anggit berperan sebagai jembatan komunikasi antara Jokowi dengan pembuat dokumen dan ijazah palsu. Anggit memiliki kelebihan, yaitu pandai beradaptasi dengan lingkungan. Namun dia memiliki kelemahan tunduk pada uang dan tekanan kekuasaan. Arti nama Anggit sendiri adalah seorang penggagas, sehingga bisa diduga kuat dialah orang yang berperan utama sebagai pencetus ide pembuatan dokumen-dokumen palsu untuk Jokowi. Anggit pernah bekerja sebagai wartawan Solo Post yang kemudian berpindah ke Joglo Semar sebagai pemimpin redaksi harian tersebut. Dan Anggit sendiri merupakan sarjana lulusan arkeolog Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketiga adalah Muhammad Isneni. Latar belakang Isneni merupakan seorang muslim yang taat, namun dia terpengaruh oleh gemerlapnya kekuasaan. Muhammad Isneni berperan sebagai operator teknis yang bekerja langsung sebagai pembuat desain dokumen palsu. Meskipun latar belakang pendidikannya hanya dari sekolah teknologi menengah, tetapi dia ahli dalam bidang ilmu komputer grafis. Kaitan Isneni dengan Jokowi. Isneni masuk dalam tim IT bawah tanah dan merupakan ketua jaringan relawan alap-alap Jokowi atau AAJ yang memasang baliho besar Jokowi dan Iriana Gurbangsa di Jalan Raya Adi Sucipto, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Selanjutnya keempat, yaitu Widodo, bukan Joko Widodo atau Jokowi. Widodo berasal dari Solo dan merupakan sarjana ekonomi, alumni Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Dia berperan sebagai pemantau distribusi dokumen dan pernah ditugaskan sebagai pembantu bendahara. Masa kecil Widodo hanyalah anak seorang buruh dan seorang pekerja keras. Catatan khusus, Widodo pernah menjadi pegawai sebuah kelurahan di wilayah Solo. Nama Widodo sendiri memiliki arti selamat dan sejahtera, sehingga sangat ironi jika nama tersebut digunakan untuk sebuah kebohongan. Kelima adalah Sigit Widiawan. Pria kelahiran Wonogiri 14 Juli 1965 ini masih merupakan kerabat dari Jokowi. Sigit Widiawan yang merupakan sarjana ekonomi Universitas 11 Maret ini adalah suami dari Nining Roni Widyaningsih, Putri Miono Suryo Sarjono, kakak tertua dari Sujiatmi alias Jinem, ibunda palsu Jokowi. Peran Sigit Widiawan adalah penghubung antara tim relawan dengan tim pemalsuan dokumen. Latar belakang Sigit Widiawan adalah relawan Jokowi sejak awal. Sebagai catatan, Sigit pernah disebut oleh laporan beberapa media bawah tanah. Kelebihan Sigit sangatlah loyal pada Jokowi, tetapi memiliki kelemahan tidak pernah bertanya benar atau salah. Dia hanya mengikuti arus yang mengalir. Catatan tambahan, Sigit merupakan karyawan BUMN Karya pada tahun 1994 sampai 1997 dan menjadi Kepala Perpajakan Divisi Produk Beton pada PT Wijaya Karya Persero. Karir Sigit Widiawan berlanjut menjadi Kepala Bagian Keuangan pada PT Wijaya Karya Beton Persero sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001. Sigit Widiawan juga memegang jabatan Direktur Keuangan PT Roda Jati Group milik mertuanya Miono Suryo Sarjono, kakak tertua ibunda palsu Jokowi, Sujiatmi alias Jinem, pada tahun 2002 sampai tahun 2013. Kiprah Sigit Widiawan, saudara misan Jokowi, menduduki banyak jabatan, baik sebagai komisaris utama ataupun beberapa komisaris independen di berbagai perusahaan BUMN sepanjang kekuasaan Jokowi, seperti di PT Semen Indonesia, PT Jasa Marga Perusahaan Operator Jalan Tol Pemerintah, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya keenam yaitu Eko Sulistyo, yang lahir di Kendal, Jawa Tengah pada tahun 1968. Peran Eko Sulistyo adalah sebagai pengangkut dokumen dari satu titik ke titik lain. Kaitan antara Eko Sulistyo dengan Jokowi yaitu Eko sering disebut sebagai pengawal bayangan. Eko Sulistyo merupakan konsultan dinas tata ruang kota Solo dan merupakan ketua Komisi Pemilihan Umum KPUD Kota Solo yang menjabat pada periode 2003 sampai dengan tahun 2008. Eko Sulistyo juga dipercaya sebagai koordinator lapangan untuk tim relawan Jokowi pada Pilpres tahun 2014. Setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden RI ke-7, Eko Sulistyo diangkat menjadi Deputi 4 di Staf Kepresidenan Republik Indonesia, yaitu dikenal juga sebagai Kedeputian ke-4 yang memiliki tugas utama dalam pengelolaan strategi komunikasi politik, hubungan masyarakat, pemerintah, media, strategi diseminasi informasi, pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, dan kedaulatan digital pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Eko Sulistyo mendapat jabatan baru sebagai komisaris di PT PLN Persero. Eko Sulistyo mengundurkan diri sebagai komisaris PT PLN pada Oktober 2023. Setelah dia ditunjuk sebagai wakil ketua tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 lalu,
Eko Sulistyo merupakan lulusan dari Universitas 11 Maret Surakarta, dan dia juga tercatat sebagai aktivis tahun 1998. Padahal, pada tahun 2014, Eko Sulistyo dipercaya sebagai koordinator lapangan, tim relawan pemenangan Jokowi. Ketujuh, nama lengkap Paiman Raharjo. Paiman adalah ketua relawan Jokowi pada tahun 2012. Latar belakang Paiman merupakan aktivis lokalan Solo yang ahli berorasi, tapi cenderung licik. Kaitan dengan Jokowi, yaitu keduanya sangat dekat pada saat pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Paiman Raharjo terlahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 17 Juni tahun 1967. Dia adalah akademisi yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamendes PDTT. Sekaligus Paiman Raharjo tercatat menjabat sebagai Rektor Universitas Mustopo Beragama pada periode 2022 sampai dengan 2027. Ia merupakan lulusan STM Budaya Matraman, Jakarta Timur. Paiman mendapatkan gelar Sarjana S1 Ilmu Administrasi di Universitas Mustopo Beragama, serta gelar Sarjana S2 juga diperoleh di Universitas Mustopo Beragama. Dan selanjutnya, gelar Sarjana S3 Paiman didapat di Universitas Pajajaran. Pernah menjabat sebagai komisioner PT Food Station Cipinang Jaya. Selain itu, Paiman juga pernah mendapat jabatan sebagai komisaris independen di PT Gas Negara. Paiman Raharjo merupakan penulis buku berjudul Tukang Sapu Jadi Profesor, Jejak Langkah dari Solo ke Istana 2004 sampai 2005. Persiapan Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Jaringan relawan dan tim dokumen dibentuk secara diam-diam, fokus melengkapi dokumen identitas, pendidikan dan legalitas politik Jokowi. Tahun 2007 sampai 2012, pada periode ini, Jokowi berhasil melakukan pencitraan sehingga dikenal sebagai pemimpin yang merakyat. Sementara itu, tim ini diduga terus bekerja untuk membersihkan jejak-jejak masa lalu Jokowi. Sebuah dugaan kuat menyebutkan bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas yang asli dan sah. Pada tahun 2012 sampai 2014, Jokowi bersiap menuju DKI 1, tim dokumen kembali bekerja. Dilaporkan ada penyesuaian dokumen ke dalam sistem digital. Pada periode ini, nama-nama seperti Paiman Raharjo dan Eko Sulistyo mulai intens melakukan pertemuan dengan tim hukum partai. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, saat Jokowi menjabat sebagai presiden 2 periode, dokumen-dokumen lama Jokowi kemudian dimasukkan ke dalam arsip dokumen resmi. Menurut laporan dari beberapa aktivis menyebutkan bahwa ada pemusnahan beberapa dokumen lama, dan menurut penuturan dari beberapa mantan relawan anonim menyebutkan bahwa kami diberi uang dan diminta untuk diam. Kejahatan-kejahatan yang ditutupi adalah sebagai berikut. 1. Yaitu pemalsuan dokumen, ijazah palsu SD, SMP, sampai dengan ijazah SMA atau sekolah menengah atas. Dan juga akta kelahiran Jokowi yang juga diduga dilakukan revisi atau perubahan. Kedua, adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi, mengangkat relawan menjadi pejabat tanpa kemampuan dan kompetensi, melindungi pembuat dokumen palsu dengan memberikan jabatan. Ketiga, melakukan intimidasi terhadap para pihak pelapor. Para aktivis dan jurnalis yang membongkar kejahatan ini mendapat tekanan. Contohnya adalah Bambang Trimulyono yang dipenjara sampai sekarang dan disiksa. Keempat, yaitu manipulasi sistem hukum dan pendidikan. Beberapa universitas dilarang menyebut nama asli Jokowi dan arsip pendidikan dihapus atau dikunci terhadap keterbukaan publik. Inilah kerusakan mendasar yang telah diciptakan oleh kekuasaan Jokowi. Dan kemunafikan tumbuh subur pada para pejabat di republik ini, di mana di luar dirinya tampak putih bersih. Namun sesungguhnya di balik itu penuh dengan bangkai dan kerangka manusia yang berserakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 6 orang ini ya, ini adalah orang-orang yang mengambil peranan terbanyak dalam pemalsuan dokumen Jokowi ya. Dari persoalan akte lahir, ijazah palsu, semuanya itu disiapkan oleh 6 orang bawaan Jokowi dari Solo. Ini ada satu TikTok ya yang mencoba menganalisis wajah-wajah yang ada di dalam itu karena orang-orang ini tidak banyak yang bermunculan di publik kecuali Widodo. Kalau Widodo itu memang muncul di publik dan memang juga mengaku bawaan orang Jokowi dari Solo ya, bertugas sebagai pembantu bendahara. Ya bisa jadi memang dia saat itu sudah bekerja kepada Jokowi karena bisnis Jokowi yang memang di mebel sudah cukup mentereng, ya bisa mempekerjakan orang untuk bayar-bayar mereka itu. Tetapi sudah barang tentu jumlahnya nggak banyak. Ya kalau kita tahu waktu pencalonan gubernur itu kan juga Hasim adiknya Prabowo itu kan nyumbang kepada Jokowi juga. Karena majunya ke gubernur ini kan Gerindra juga ikut terlibat, bukan hanya PDIP begitu. Nah, ini orang-orang pemirsa ya yang terlibat dalam pemalsuan dokumen itu ya, dan dilacak oleh satu TikToker ini keren banget dokumen-dokumen ini orang-orang ini kemudian diulik-ulik, kemudian bisa muncul ke publik dan mungkin tinggal satu saja pekerjaan yang belum mereka selesaikan ya. Apa itu? Memalsukan kematian Jokowi. Kalau memang Jokowi itu benar-benar mati gitu kan. Kenapa ini menjadi hal yang sangat penting? Ya karena Jokowi itu sudah menjadi ideologi, menjadi simbol
yang harus terus tetap hidup ya untuk bisa menjalankan roda tipu-tipu ini sepanjang masa. Ya, karena itulah nanti kalau ternyata memang Jokowi kena penyakit gudikan atau autoimun atau gagal ginjal dan akhirnya mati, ya mungkin tidak perlu diumumkan. Kematiannya itu nggak perlu diumumkan, ya cukuplah dikubur diam-diam, gitu kan? Dan ini sebetulnya modus yang biasa saja dalam dunia politik tingkat tinggi, ya. Kemudian muncullah nama Jokowi bayangan yang disiapkan untuk mengganti itu. Mungkin ada castingnya atau ada apa namanya uji siapa ini yang layak untuk menjadi Jokowi. Mungkin tinggi badannya disiapkan, tingkat kerempengnya disiapkan, kemudian suaranya disiapkan juga. Jadi kalau Jokowi yang asli mati belum tentu akan disebarkan ke publik, ya, tetapi mungkin akan tetap dipertahankan terus supaya tetap bisa hidup, ya kan, dengan menggaji stuntman. Ya, sudah barang tentu dengan banyak perjanjian, ya, untuk bisa menjaga supaya roda tipu-tipu yang melibatkan banyak sekali pejabat di Indonesia ini tetap aman. Saya katakan seperti ini merujuk pada pernyataan Budi Ari, pemirsa. Kalau kalah itu bisa berarti Jokowi mati, Jokowi kenapa gitu kan, semuanya akan masuk penjara. Dan karena itulah mereka ketakutan bagaimana supaya tetap bisa bertahan dalam kekuasaan, dalam menipu rakyat itu. Saya kira apa yang disajikan oleh TikTok ini sengaja saya putar agak lama, ya, itu supaya memberikan gambaran bahwa memang rancang bangun pemalsuan dokumen itu sudah disiapkan luar biasa. Berbeda dengan orang-orang yang akhirnya ditangkap-tangkap dan masuk penjara, dijebloskan karena ijazah palsu. Jadi mereka mengantisipasi itu dengan cara apa? Menguasai para hakim, polisi, semua pihak, gitu kan? Supaya mereka tidak berani menjebloskan Jokowi dan kroninya ke penjara. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.